Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum itu saya ingin berpantun sedikit. Ada kertas diberi perekat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan atau menerangkan mengenai perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Sebelum itu saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan 6 teman saya, yang diantaranya ada Adinda Lutfia Thomas Kuswandi, kemudian ada Sabira Dwi Anggraini, terus yang ketiga ada Dinda Olanda, yang keempat ada Cairiska Putri Melinda Siregar, yang kelima ada Bobi Santoso, dan yang terakhir ada Ayusta Wijayanti. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Penjelasan ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nikma, SE, MSI, AK, CA, CRP. Baik, inilah keenam teman saya yang sebutkan tadi, di antara Cariska, Dinda, Adinda, Sabira, Ayusta, dan Bobi. Sebelum itu, kita ada 3 subtopik. Yang pertama ada perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Kemudian ada akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Untuk yang ketiga, isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Transaksi dengan valuta asing. Konsep mata uang secara umum menurut standar akuntansi, jenis mata uang yang digunakan suatu entitas adalah yang pertama, mata uang fungsional, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Yang kedua, mata uang penyajian, pelaporan, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Untuk yang ketiga, mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional suatu entitas. Kemudian, beradaan berbagai jenis mata uang yang mungkin muncul dalam kehidupan aktivitas suatu entitas, menyaratkan suatu entitas menentukan terutama mata uang fungsional. Penentuan mata uang fungsional yang digunakan oleh suatu entitas berimplikasi pada mata uang lain yang tidak dianggap sebagai mata uang fungsional, maka akan dianggap sebagai mata uang asing. Mata uang yang berlaku di suatu negara tempat suatu entitas berlokasi tidak serta-merta menjadikan mata uang tersebut sebagai mata uang fungsional bagi setiap entitas di dalamnya. Untuk penjelasan berikutnya, menurut PSAK 10 Revisi 2010, dalam menentukan mata uang fungsional suatu entitas, beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan bahwa mata uang fungsional merupakan mata uang yang di sini ada 5. Di antaranya, yang pertama, paling memengaruhi harga jual. Untuk yang kedua, dari suatu negara yang kekuatan persaingnya dan perundang-undangnya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasa suatu entitas. Yang ketiga, memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Untuk yang keempat, menjadi sumber dana dari aktivitas pendanaan atau financing. Untuk yang kelima atau yang terakhir, penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis nilai tukar. Nah, keberadaan nilai tukar dapat diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan suatu entitas. Nah, misalnya saat perusahaan melakukan transaksi terkait perpajakan, maka nilai tukar yang akan digunakan adalah informasi nilai tukar yang dikeluarkan Kementerian Keuangan. Broker valuta asing atau bank juga biasanya mengeluarkan nilai tukar tersendiri yang digunakan untuk transaksi dengan mereka. Kemudian jenis-jenis nilai tukar yang dikenal menurut standar akuntansi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, kurs spot.
Kurs spot ini adalah nilai tukar untuk realisasi segera. Umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Nah, yang kedua kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Nah, yang terakhir ada kurs forward, yakni nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Kemudian ada kuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, berdasarkan sudut pandang perbandingan antara mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar. Yang pertama yang langsung dan nilai tukar tidak langsung. Nilai tukar langsung adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Misalnya untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibutuhkan Rp13.000. Atau dengan kata lain, DER sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan per 1 unit mata uang asing. Sedangkan nilai tukar untuk yang tidak langsung adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal. Nah, misalnya itu untuk memperoleh 1 dolar dibutuhkan 0,0078769 dolar Amerika Serikat. Nilai tukar tidak langsung merupakan kebalikan dari nilai tukar langsung dan memiliki hubungan yang terbalik antara keduanya. Nilai tukar tidak langsung dapat diformulasikan sebagai berikut, yaitu IER sama dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan per 1 dolar. Nah, saat ini berbagai sumber menyediakan informasi harian terkait nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nah, sehingga sangat mudah bagi perusahaan untuk memperoleh kuotasi nilai tukar mata uang tertentu. Kemudian ada akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Nah, menurut PSAK 10 revisi 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, yaitu yang pertama transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa yang harganya didemonisasikan. Yang kedua ada transaksi pinjam-meminjam dana ketika jumlah yang merupakan utang atau piutang dalam suatu mata uang asing didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, yang ketiga transaksi pelepasan atau perolehan aset. Nah, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Secara prinsip, pada saat pengakuan awal, segala transaksi dalam mata uang asing haruslah diakui menggunakan mata uang fungsional berdasarkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada saat tanggal transaksi. Di PSAK 10 revisi 2010 mengenal istilah pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter untuk membedakan dampak transaksi valuta asing terhadap pos-pos laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Pos-pos moneter adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Keberadaan hak atau kewajiban untuk menerima sejumlah uang tertentu yang dapat ditentukan inilah yang menjadi pembeda suatu pos dapat dikategorikan sebagai pos-pos moneter atau pos non-moneter. Nah, contoh-contoh pos moneter berupa aset adalah kas, piutang usaha, dan simpanan di bank. Di sisi lain, contoh pos-pos moneter berupa liabilitas adalah utang usaha, pinjaman bank, dan utang pajak. Selanjutnya, pada pengakuan awal suatu transaksi menggunakan mata uang asing, PSAK 10 revisi 2010 mensyaratkan suatu entitas untuk mencatat dan mengukur transaksi valuta asing tersebut menggunakan nilai tukar spot pada tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan untuk periode pelaporan selanjutnya, PSAK 10 revisi 2010 mengindikasikan perlakuan sebagai berikut. 1. Pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. 2. Pos-pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. 3. Pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar, maka perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan.
Selanjutnya, jika terdapat selisih kurs yang timbul dari penyelesaian, maka selisih kurs keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing tersebut diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos moneter. Selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya untuk pos-pos non-moneter tergantung pelaporan untuk keuntungan atau kerugian lainnya dilaporkan. Dalam praktiknya, banyak terdapat variasi transaksi dalam valuta asing yang memiliki dampak terhadap pelaporan transaksi tersebut. Antara lain, satu, transaksi pembelian atau penjualan valuta asing dengan tujuan spekulasi. 2. Transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam valuta asing. 3. Transaksi pembelian yang didahului perolehan valuta asing. Transaksi dengan tujuan spekulasi atau transaksi valuta asing murni. Pada transaksi dengan spekulasi atau transaksi valuta asing murni, sebuah entitas sengaja melakukan jual beli valuta asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar suatu mata uang. Sebagai contoh, bila sebuah entitas memiliki ekspektasi bahwa mata uang rupiah akan melemah terhadap dolar Amerika Serikat di masa mendatang, maka entitas tersebut akan membeli atau menggunakan kontrak forward untuk membeli dolar Amerika Serikat saat ini untuk kemudian dijual saat pelemahan terjadi. Akuntansi untuk transaksi dengan tujuan spekulasi diharapkan dapat menunjukkan dampak yang diperkirakan muncul atas laporan keuangan suatu entitas dari aktivitas spekulasi yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Keuntungan dan kerugian yang muncul dari perubahan kurs mata uang asing yang dimiliki suatu entitas bertujuan spekulasi. Selanjutnya, transaksi ekspor. Transaksi ekspor adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain di luar negeri. Atas transaksi ekspor, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Adapun nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Transaksi ekspor maupun impor memerlukan pengakuan akuntansi pada tanggal-tanggal berikut. 1. Tanggal transaksi, yakni tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. 2. Tanggal pelaporan keuangan, yakni akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait transaksi menggunakan valuta asing. 3. Tanggal penyelesaian, yakni tanggal diselesaikannya transaksi terkait valuta asing. Baik ya, sebagai ilustrasi, ini diketahui bahwa PT Nusantara itu memiliki unit usaha yang memproduksi dan mendistribusikan mesin pemindai untuk mendukung keamanan kepada bandara-bandara di kawasan Asia. Nah, pada tanggal 20 Oktober 2015, ini PT Nusantara ini melakukan penjualan 10 unit mesin pemindai kepada Bandar Udara Changi di Singapura. Nah, harga jual mesin ini senilai $100.000 atau beban pokok penjualan sebesar 60% dari harga jual. Nah, yang pembayarannya ini akan diterima dalam dolar Singapura pada tanggal 1 Februari 2016. Nah, PT Nusantara ini memiliki akhir periode akuntansi per 31 Desember serta memberikan informasi nilai tukar untuk tanggal-tanggal penting. Nah, bisa dilihat itu pada tanggal 20 Oktober 2015 yang mana merupakan tanggal transaksi itu kurs sportnya itu sebesar 10.200 juta rupiah. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 itu merupakan tanggal terjadinya pelaporan yang mana kurs sportnya itu sebesar 10.250 juta rupiah. Nah, kemudian untuk tanggal 1 Februari 2016 itu merupakan tanggal penyelesaiannya, itu kurs sportnya itu sebesar 10.150 juta rupiah. Kemudian itu atas transaksi ekspor tersebut itu maka jurnal yang akan dicatat pada PT Nusantara yaitu pada tanggal 20 Oktober 2015 itu mencatat penjualan mesin pemindai kepada Bandara Changi di Singapura yang mana piutang usaha pada penjualan sebesar 10.200 juta rupiah. Kemudian mencatat beban pokok dari penjualan mesin pemindai yang mana beban pokok penjualan
pada persediaan itu sebesar 6 miliar 120 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2015 itu mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing, yang mana piutang usaha pada keuntungan perubahan kurs valuta asing sebesar 50 juta rupiah. Mengapa mengalami keuntungan perubahan kurs valuta asing? Dikarenakan kurs rupiah itu terhadap dolar Singapura mengalami pelemahan, sehingga jumlah piutang itu menjadi lebih besar. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2016 itu mengakui kerugian atas perubahan kurs valuta asing, yang mana kerugian perubahan kurs valuta asing pada piutang usaha itu mengecil ya, sebesar 100 juta rupiah. Kenapa kerugian pada perubahan kurs valuta asing? Dikarenakan itu menguatnya mata uang rupiah terhadap dolar Singapura, sehingga ekuivalen rupiah yang diperoleh lebih kecil nilainya. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2016 itu juga menerima pelunasan piutang dari Bandara Changi di Singapura, yang mana valuta asing pada piutang asing itu sebesar 10 miliar 150 juta rupiah. Kemudian menukarkan valuta asing menjadi rupiah kepada broker itu kas pada valuta asing sebesar 10 miliar 150 juta rupiah. Bisa dilihat pada tabel di sini ada perbandingan transaksi ekspor menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing, yang mana terjadi transaksi dalam rupiah dan transaksi dalam dolar Singapura. Nah, pada tanggal 20 Oktober 2015 itu merupakan tanggal terjadinya transaksi. Pada transaksi dalam rupiah itu piutang usaha pada penjualan itu sebesar 10 miliar 200 juta. Sedangkan pada transaksi dalam dolar Singapura itu juga piutang usaha pada penjualan itu sebesar 10 miliar 200 juta rupiah. Nah, pada tanggal 30 Desember 2015 itu merupakan tanggal terjadinya pelaporan yang mana transaksi dalam rupiah itu tidak terdapat jurnal. Nah, kenapa tidak terdapat jurnal? Karena tidak adanya transaksi pada nilai rupiah. Kemudian untuk transaksi dalam dolar Singapura itu piutang usaha pada keuntungan selisih kurs itu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 1 Februari 2016 itu merupakan tanggal penyelesaian yang mana pada transaksi dalam rupiah itu juga tidak terdapat jurnal, dan pada transaksi dalam dolar Singapura itu terjadi kerugian selisih kurs pada piutang usaha yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian dalam transaksi dalam rupiah itu terjadinya kas pada piutang usaha sebesar 10 miliar 200 juta, dan pada transaksi dalam dolar Singapura itu terjadi valuta asing pada piutang usaha sebesar 10 miliar 150 juta rupiah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada transaksi dalam rupiah itu tidak terdapat jurnal karena tidak adanya transaksi. Dan pada transaksi dalam dolar Singapura itu terjadinya kas pada valuta asing yaitu sebesar 10 miliar 150 juta rupiah. Nah, di dalam transaksi impor ini adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Atas transaksi impor, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang kemungkinan besar didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada pelaporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Sama halnya dengan Devan, transaksi ekspor, nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi. Sebagai ilustrasi, diketahui bahwa untuk mendukung kegiatan produksi, PT Nusantara mendatangkan tenaga ahli yang memberikan pelatihan pengguna teknologi produksi terkini dari Perancis.
pada tanggal 15 Desember 2015, PT Nusantara menerima pelatihan dari tenaga ahli selama 5 hari dengan honor tenaga ahli perharinya yaitu 20 euro. PT Nusantara baru akan membayarkan honor tenaga ahli tersebut pada 15 Januari 2016 melalui perusahaan produsen teknologi yang menaungi tenaga ahli ini. Berikut informasi nilai tukar euro di Uni Eropa terhadap rupiah untuk tanggal-tanggal penting sebagai berikut. Yang dimana ada 3 tanggal. Yang pertama, di tanggal 15 Desember 2015, kurs spotnya yaitu 15.700 dan di tanggal 31 Desember 2015 kurs spotnya 15.800 dan di tanggal yang terakhir tepatnya pada 15 Januari 2016 kurs spotnya yaitu 15.600. Atas transaksi impor tersebut, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara ditunjukkan sebagai berikut. Pada tanggal 15 Desember 2015, pada jurnal 13, beban pelatihan pada utang usaha yaitu senilai 10 miliar 200 juta. Dan di bagian kredit, utang usaha 10 miliar 200 juta. Mencatat pengakuan beban jasa pelatihan yang diterima 5 hari dikali 20 ribu euro dikali 15.700 rupiah. Dan di tanggal 31 Desember 2015 pada jurnal 14, kerugian perubahan kurs valuta asing pada utang usaha yaitu sebesar 10 juta. Mengakui kerugian atas perubahan kurs valuta asing yang dimana didapat 5 hari dikali 20 euro dikali 15.700 rupiah dikurang 15.800. Atas transaksi impor tersebut, maka jurnal yang akan dicatat oleh PT Nusantara sebagai berikut. Pada tanggal 15 Januari 2016, pada jurnal 15, utang usaha pada keuntungan perubahan kurs valuta asing yaitu senilai 20 juta. Mengakui keuntungan atas perubahan kurs valuta asing itu didapat dari 5 hari dikali 20 euro dikali 15.800 dikurang 15.600. Dan kemudian di jurnal 16 yaitu valuta asing atau EUR pada kas yaitu senilai 1,560 juta. Itu yang didapat membeli valuta asing dari broker didapat 5 hari dikali 20.000 euro dikali 15.600. Dan pada jurnal ke-17 utang usaha pada valuta asing atau EUR itu senilai 10 juta. Melunasi pembayar honor atas pelatihan 5 hari dikali 20 euro dikali 15.600. Selanjutnya, di sini ada tabel 9.4, yaitu perbandingan transaksi impor menggunakan mata uang fungsional dan mata uang asing. Pada transaksi dalam rupiah, pada 15 Desember 2015, yaitu beban pelatihan sebesar 1.570 juta rupiah pada utang usaha 1.570 juta rupiah. Dan pada transaksi dalam dolar Singapuranya, yaitu beban pelatihan sebesar 1.570 juta rupiah pada utang usaha 1.570.000 rupiah. Pada 31 Desember 2015 tidak terdapat jurnal pada transaksi dalam rupiah. Tetapi pada transaksi dalam dolar Singapuranya, yaitu kerugian selisih kurs sebesar 10 juta pada utang usaha sebesar 10 juta. Pada 15 Januari 2016, di transaksi dalam rupiah tidak terdapat jurnal. Tetapi pada transaksi dalam dolar Singapura, ada utang usaha sebesar 20 juta pada keuntungan selisih kurs sebesar 20 juta. Lalu ada valuta asing euro 1.560 juta pada kas 1.560 juta. Selanjutnya, pada transaksi dalam rupiah terdapat utang usaha sebesar 1.570 juta pada kas sebesar 1.570 juta.
Selanjutnya transaksi dalam dolar Singapuranya yaitu utang usaha sebesar 1.560.000.000 pada kas 1.560.000.000. Baik, selanjutnya transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, seringkali entitas tersebut akan memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor dilaksanakan. Upaya ini dilakukan agar entitas memperoleh nilai tukar tertentu yang dianggap menguntungkan bagi entitas. Selanjutnya, untuk subbab yang ketiga yaitu isu lainnya terkait transaksi menggunakan valuta asing. Pada transaksi perolehan aset tetap di luar negeri, selain transaksi ekspor atau impor yang menyebabkan suatu entitas akan berinteraksi dengan mata uang asing, transaksi perolehan aset tetap yang dilakukan di luar negeri pun membutuhkan mata uang asing dalam penyelesaian transaksinya. Selanjutnya, perolehan aset tetap di luar negeri dengan model biaya historis. Berdasarkan PSAK 16 Revisi 2011, pengukuran awal aset tetap adalah menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan yang didenominasikan dalam mata uang perlu ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Selanjutnya, pada tanggal pelaporan, entitas perlu mengukur nilai aset tetap tersebut menggunakan kurs penutupan, kemudian mengakui munculnya keuntungan atau kerugian atas perubahan kurs dibandingkan dengan kurs yang diperoleh saat perolehan awal atau periode pelaporan sebelumnya. Selanjutnya, perolehan aset tetap di luar negeri dengan model revaluasi. Selain menggunakan biaya historis, PSAK Revisi 2011 memperkenankan suatu entitas untuk menggunakan model revaluasi aset tetap yang dimilikinya. Berdasarkan model revaluasi, nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan untuk kemudian mengakui adanya surplus revaluasi atau kerugian penurunan nilai atas perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing. PSAK Revisi 2010 menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama, yaitu jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai PSAK Revisi 2014. Selanjutnya, yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan kompresif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Selain itu, ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah berbeda, maka entitas tersebut harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas latihan 9.2 pada bab 9 di buku Dwi Martani, yaitu soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 20 Oktober 2015, PT Hasanuddin menjual barang dagang kepada sebuah perusahaan di Thailand senilai 500.000 baht. Diketahui kurs Baht Thailand pada saat terjadinya transaksi adalah sebesar Rp380. Yang diminta yaitu jurnal yang dicatat PT Hasanuddin pada tanggal 20 Oktober 2015. Maka karena yang diminta hanya jurnal yang dicatat pada PT Hasanuddin, kita mencatat jurnal yaitu piutang usaha di debit sebesar 190 juta dan penjualan di kredit sebesar 190 juta.
190 juta ini didapat dari 500.000 baht dikali 380 rupiah. Baik, karena soal latihan 9.2 sudah terjawab, saya akan melanjutkan soal 9.2, ya, sama seperti masih di buku Dwi Martani juga, yaitu soalnya sebagai berikut. Pada tanggal 16 Desember 2015, PT Hang Nadim membeli persediaan dari agen di Australia senilai 30.000 dolar Australia secara kredit selama 45 hari. Berikut adalah data nilai tukar yang diperlukan untuk per 1 dolar Australia terhadap rupiah. Bisa kita lihat, pada tanggal 16 Desember 2015, kurs spotnya adalah sebesar 10.500. Dan ini adalah tanggal pada saat terjadinya transaksi. Kemudian, pada tanggal 31 Desember 2015, pada saat PT Hang Nadim melakukan pelaporan di akhir periode yaitu sebesar 10.350. Dan 1 Februari 2016 yaitu telah terjadi pembayaran atau penyelesaian dengan kurs spotnya sebesar 10.150. Yang diminta pada soal ini adalah yang pertama, buatlah jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode kontrak oleh PT Hang Nadim berdasarkan PSAK. Baik, kita coba jawab dulu untuk pertanyaan nomor 1. Jurnal transaksi impor yang diperlukan selama periode kontrak oleh PT Hang Nadim pada tanggal 16 Desember 2015. Untuk mencatat transaksi pembelian persediaan kredit pada 30.000 dolar Australia dikali 10.500 rupiah. Bisa kita lihat pada kurs spot yang ada pada soal. Yaitu sebesar 315 juta rupiah. Kemudian jurnalnya yaitu persediaan pada utang usaha. Baiklah, ini untuk jurnal pada tanggal 16 Desember 2015. Nah, sedangkan untuk jurnal pada 31 Desember 2015, yaitu mencatat keuntungan atas perubahan kurs valuta asing, yaitu 30.000 dolar Australia, karena terdapat selisih pada kurs spotnya, yaitu 10.500 rupiah dikurang 10.350, sehingga mengalami keuntungan perubahan kurs valuta asing. Maka jurnal yang kita buat adalah utang usaha sebesar 4.500.000 rupiah dan keuntungan perubahan kurs valuta asing di kredit sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian untuk tanggal 1 Februari 2016 pada saat pembayaran dan penyelesaian, kita mencatat keuntungan atas perubahan kurs valuta asing pada nilai 10.350 rupiah dikurang 10.150 rupiah. Ya, bisa kita lihat pada tabel kurs spot pada soal. Didapatlah hasil 6 juta rupiah. Jadi jurnal yang kita buat adalah utang usaha pada keuntungan perubahan kurs valuta asing sebesar 6 juta rupiah. Kemudian kita mencatat untuk membeli valuta asing dari broker, yaitu 30.000 dolar Australia dikali 10.150 rupiah. Didapatlah hasil 4.500.000 rupiah. Jadi, jurnal yang kita buat adalah valuta asing di debit sebesar 304.500.000 rupiah dan kas di kredit sebesar 304.500.000 rupiah. Kemudian jurnal yang terakhir yaitu utang usaha pada valuta. Kemudian karena
diminta soal nomor 2, jika PT Hang Nadim tidak melakukan kontrak impor di atas, namun ingin melakukan spekulasi dengan cara masuk ke kontrak forward atau forward contract, maka perjanjian seperti apa? Serahkan dolar Australia atau serahkan rupiah yang akan dilakukan dengan broker falas jika PT Hang Nadim memiliki ekspektasi IDR melemah melemah dalam 45 hari ke depan. Jelaskan alasannya. Baik, maksud dari forward contract itu adalah suatu persetujuan antara kedua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu aset di suatu waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, tanggal penjualan dan tanggal penyerahan barang itu bisa saja dilakukan secara berbeda. Nah, dimaksud dengan serahkan dolar Australia tadi, itu maksudnya adalah menjual dolar Australia atau menerima cash dalam rupiah. Nah, sedangkan serahkan rupiah tadi artinya yaitu membeli dolar Australia atau menerima cash dalam dolar Australia. Nah, kita asumsikan misalnya pada tanggal 1 Desember 2017, PT Hang Nadim itu menyetujui kontrak berjangka 45 hari untuk membeli 10.000 dolar US pada saat kurs forward 45 hari untuk dolar Australia. Hah? Mana sih Koko? Aduh, udah CC nyebar. Dari Ambo. Nah, oke, 1, 2, 3. Kita asumsikan misalnya pada tanggal 1 Desember 2017, PT Hang Nadim menyetujui kontrak berjangka 45 hari untuk membeli 10.000 dolar US pada saat kurs forward 45 hari untuk dolar Australia adalah 6.150 rupiah. Nah, berikut ini adalah data kurs spot dan kurs forward yang dibutuhkan. Bisa kita lihat pada tanggal 1 Desember 2017, kurs spotnya sebesar 6.190, sehingga kurs forwardnya itu dalam waktu 45 hari menjadi sebesar 6.150. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2017, kurs spotnya 6.250 dan kurs forwardnya menjadi 6.200 selama 30 hari, dan 15 Januari 2018 kurs spotnya menjadi 6.250 rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih.